keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Kisah-kisah dari Alma ini sudah kisah ketiga, berarti ya keren-keren kisahnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung, tapi ternyata lupa nih belum subscribe channel Ilo Bercerita. Yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Surabaya. Langit kota Surabaya malam itu gelap, mendung, menggantung di atas langit. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Di sebuah rumah sederhana dengan cat putih, Lia, seorang wanita berusia 19 tahun, duduk termenung di pinggir ranjangnya. Matanya menatap ke arah dinding dengan tatapan kosong, tangannya gemetar dengan nafas yang masih tersengal. Sesaat, ia menoleh ke arah Hasan, suaminya yang masih tertidur pulas. Nafasnya teratur, namun sesekali suara dengkuran terdengar dari mulut Hasan. Lia berdiri, kakinya melangkah keluar kamar. Di luar kamar, cahaya lampu bersinar redup di ujung lorong. Beberapa orang terlihat tidur dengan nyenyak. Lia melangkah ke arah dapur dengan hati-hati, seolah berusaha memastikan jika tidak ada yang terganggu atau terbangun saat ia berjalan. Ya, rumah itu memang kecil, hanya ada 2 kamar di dalamnya. Akan tetapi rumah itu dihuni oleh banyak orang, termasuk Arya, saudara sepupu ayah Lia. Lia duduk di kursi dapur. Tangannya memegang gelas berisi air, matanya menatap ke arah gelas seolah memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat di dalam gelas. Pikiran Lia melayang, mengingat mimpi yang baru saja ia alami. Sosok wanita itu seolah nyata. Aroma anyir di tubuhnya, sisiknya yang kasar, dan lilitan yang begitu kuat benar-benar membuat Lia merasa hampir mati. Lia mengusap perutnya yang sedikit membuncit. Dia berharap anak yang ada di dalam kandungannya dalam kondisi yang baik. Entah kenapa, hampir 1 minggu ini Lia bermimpi hal yang sama. Seorang wanita cantik, bertubuh ular, berkepala manusia selalu saja muncul. Wanita itu melilit tubuh Lia dengan kuat. Lidahnya yang panjang dan bercabang sesekali menyentuh wajah Lia. Semakin kuat Lia berusaha lepas, maka lilitan itu semakin kuat. Pintu berderit, seolah ada yang membuka. Tidak berapa lama, Hasan sudah berdiri di ambang pintu dapur. Matanya menatap Lia dengan tatapan khawatir sekaligus bingung. Kakinya melangkah ke arah Lia dan langsung duduk tepat di sisi Lia. Lia masih hanyut dalam lamunannya, tidak menyadari kehadiran Hasan di sampingnya. Tangan Hasan menggenggam tangan Lia, membuat ia terkejut. Pandangan Lia tertuju pada Hasan, senyum kecil terukir di wajahnya. Lia berusaha untuk menyembunyikan kegundahan hatinya. Dia berusaha untuk tenang di hadapan Hasan. Dia tidak ingin Hasan merasa khawatir dengan apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. "Kamu kenapa sih, Dek?" tanya Hasan, matanya memandang Lia penuh selidik. Lia tersenyum, wajahnya menunduk beberapa saat, seolah menghindari tatapan Hasan. "Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma haus."
Jawaban Lia rupanya tidak membuat Hasan percaya begitu saja. Hasan terus menatap Lia. Matanya kali ini lebih tajam. Sesekali bola mata Hasan seperti berputar, berusaha mencari titik kejujuran di dalam diri Lia. "Yakin?" tanya Hasan, suaranya terdengar berat. "Aku yakin, Mas," jawab Lia. Ia langsung meneguk air putih di dalam cangkir sampai habis, lalu berdiri dan menggandeng tangan Hasan. "Ayo balik ke kamar, aku ngantuk." Hasan mengangguk dan segera mengikuti langkah Lia menuju ke arah kamar. Malam itu, Lia terasa sulit untuk memejamkan mata. Rasa takut, gelisah mulai merayapi pikirannya. Bagaimana jika wanita itu hadir kembali? Bagaimana jika ia melilit lagi? Pertanyaan itu seolah terus menari di dalam kepalanya. Suara azan subuh berkumandang. Ayam berkokok dengan begitu nyaring. Matahari perlahan merangkak naik, menyembulkan sinar kuning yang terasa hangat saat menyentuh kulit. Suara hiruk pikuk terdengar di luar rumah, menandakan jika semua orang sudah mulai beraktivitas seperti biasa. "San, Lia belum bangun?" tanya Buningrum. Ibunda Lia tangannya cekatan meletakkan makanan di atas meja makan. Hasan menarik kursi di meja makan dan segera duduk. "Belum, Bu. Kayaknya dia nggak tidur deh semalam." "Loh, kok nggak tidur? Memangnya kenapa toh? Hah? Apa ada masalah dengan kandungannya?" tanya Pak Dodi, ayah Lia. Matanya menatap Hasan dengan rasa penasaran. Hasan menghirup napas dalam. Tangannya meraih sendok nasi yang ada di hadapannya dan langsung meletakkan di piring. Beberapa saat wajahnya menunduk, seolah mencari jawaban yang tercecer di balik kepulan nasi goreng yang masih panas. "San, ada apa? Kalian ribut ya?" Buningrum langsung menarik kursi kosong di samping Pak Dodi dan segera duduk. "Sudah seminggu ini Lia selalu mimpi buruk, Bu." "Pak." Hasan menatap wajah Buningrum dan Pak Dodi bergantian. Pak Dodi mencondongkan tubuhnya. "Mimpi buruk? Mimpi apa?" Hasan menggelengkan kepalanya pelan. "Aku juga nggak tahu, Pak. Lia juga nggak cerita. Beberapa kali aku sudah tanya, tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan." Buningrum dan Pak Dodi saling melempar pandangan. Suasana seketika hening. Hanya suara detak jam dan jantung mereka yang sesekali terdengar begitu pelan. Hasan langsung memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Suapan demi suapan pelan tapi teratur. Mulut Hasan terus mengunyah, tapi tatapannya masih terlihat kosong. Buningrum dan Pak Dodi terus memperhatikan setiap gerakan menantunya, termasuk wajahnya yang terlihat muram, seolah ada beban yang menggantung di pikirannya. Hasan meletakkan sendok di atas piring. Tangannya meraih gelas yang ada di tangannya dan meneguk sisa air yang masih ada di dalam gelas. "Pak, Bu, aku berangkat dulu ya. Aku titip Lia ya, Pak, Bu." "Ya wes, kamu ndak usah khawatir. Sekarang yang terpenting kamu kerja dengan baik. Hati-hati." Buningrum tersenyum, pandangannya beralih ke Pak Dodi. "Iya kan, Pak?" "Iya, San. Kalau Bapak yakin itu cuma mimpi biasa, bawaan bayi." Pak Dodi berusaha menenangkan Hasan menantunya. Hasan mengangguk. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya. Tangannya meraih tas ransel yang sejak tadi diletakkan di sampingnya. Kakinya melangkah ke arah Pak Dodi dan Buningrum. Dengan gerakan pelan, Hasan mencium punggung tangan kedua mertuanya. Langkahnya lalu menuju ke arah kamar dan membuka pintunya. Mata Hasan menatap Lia yang masih terlelap dalam tidurnya. Nafasnya teratur, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan seperti yang ia alami setiap malam. Beberapa saat kemudian, Hasan menutup pintu kamar dengan gerakan begitu pelan, memastikan jika tidak ada suara yang membangunkan istrinya. "Berangkat kerja, San?" tanya Arya, paman dari Lia.
Pria itu duduk di teras, tangannya sesekali memainkan ponsel di tangannya. "Ya Om, hari ini masuk pagi," jawab Hasan sambil berjalan ke arah motor metiknya. Arya hanya mengangguk, pandangannya langsung beralih ke ponsel yang ada di genggamannya. Hasan segera mengendarai motor metiknya menuju ke tempat kerja. Hidup di kota besar seperti Surabaya bukanlah jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dialami oleh Hasan, pria muda yang hanya lulusan SMK itu hanya bisa puas dengan pekerjaannya sebagai cleaning service di sebuah rumah makan Jepang. Pendapatan yang pas-pasan terkadang membuat Hasan dan Lia memutar otak agar bagaimana uang yang mereka miliki cukup untuk kehidupan mereka selama 1 bulan. Hidup bersama keluarga Lia rupanya tak membuat Hasan menjadi laki-laki yang lepas dari tanggung jawab. Pak Dodi, mertuanya, adalah seorang pensiunan polisi. Sesekali ia juga membantu Lia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selepas Hasan berangkat bekerja, Buningrum berjalan menuju ke kamar Lia. Perlahan ia buka pintu kamar itu dan dia melihat Lia masih tertidur. Tangannya mengusap kening Lia dengan lembut. Matanya sayu menatap wajah Lia. Tubuh Lia menggeliat pelan. Matanya perlahan terbuka. Aroma nasi goreng dan susu menggantung di kamar. "Ibu," Lia terkejut melihat kehadiran Buningrum di kamarnya. Air mata menetes di ujung mata Buningrum. Lia menejamkan matanya, berusaha melihat kesedihan yang ada di wajah Buningrum. "Ibu kenapa? Apa ada yang nyakitin ibu?" Buningrum menggeleng, air mata terus menetes tanpa henti. Akan tetapi Lia masih bisa melihat senyum hangat di wajah ibunya. Senyum yang sudah beberapa bulan tidak ia lihat di wajah orang tuanya. Ya, sejak Lia dinyatakan hamil saat masih duduk di bangku sekolah, senyum orang tuanya menghilang. Hanya marah dan kebencian yang terlihat di wajah kedua orang tuanya. Namun satu hal yang membuat Lia merasa beruntung, yaitu Hasan. Pria yang sudah menghamilinya itu mau bertanggung jawab atas anak yang ada di dalam kandungannya. "Makan dulu ya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu. Ini, tadi bapak juga belikan kamu susu. Biar anak yang ada di kandunganmu sehat." Buningrum menyodorkan nampan yang sejak tadi ada di tangannya. Lia mengangguk. Ia mulai menikmati setiap suapan nasi goreng yang ada di tangannya. Pintu kembali terbuka. Pak Dodi muncul dari balik pintu, memandang Lia dan Buningrum bergantian. Kakinya langsung berjalan pelan ke arah jendela kamar, menggeser tirai dan membuka jendela, membiarkan udara baru masuk menggantikan udara lama. Angin lembut masuk, membawa aroma segar. "Lia, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Dodi. Ia melangkah ke arah ranjang. "Aku baik-baik aja Pak. Memangnya kenapa?" Lia mengerjitkan keningnya, matanya menatap wajah orang tuanya dengan tatapan bingung dan penasaran. Buningrum mengambil nampan dari tangan Lia. "Tadi pagi Hasan itu bilang 1 minggu ini kamu mimpi buruk." "Bener, mimpi buruk? Mas Hasan ya yang kasih tahu." Lia menundukkan wajah, berbagai pertanyaan terlintas dalam benaknya. Mas Hasan tahu, tapi bagaimana mungkin? Selama ini Lia belum pernah menceritakan apapun pada Hasan. Ia selalu menutupi mimpi yang ia alami dari suaminya. "Loh, kok malah ngelamun toh?" tanya Buningrum, tangannya mengguncang pundak Lia dengan pelan. Dia tersentak, matanya melebar. "Enggak Bu, aku cuma bingung aja." "Bingung apa?" Pak Dodi langsung mendekat. Ia duduk di tepi ranjang. Lia dengan suara bergetar mulai menceritakan mimpinya. Sosok wanita yang selama ini muncul dalam tidurnya,
Wanita itu sangat cantik, tapi yang membuat Lia bingung adalah tubuhnya yang menyerupai ular. Rambutnya panjang, lidahnya bercabang, aroma amis tubuhnya sangat tercium jelas, bahkan Lia juga bisa merasakan sisik-sisiknya yang kasar. Aku ngerasain lilitannya, Bu. Bahkan aroma tubuhnya aku juga bisa cium. Itu kayak bukan mimpi, Bu. Terlalu nyata. Lia menarik tangan Bu Ningrum, menggenggamnya dengan erat. Lia, apa kamu yakin? Siapa tahu itu hanya mimpi bawaan bayi. Seingat Ibu, wanita hamil itu sering mengalami hal-hal aneh, termasuk halusinasi dan mimpi seperti yang kamu alami. Enggak, Bu. Aku yakin itu nyata. Aku benar-benar bisa merasakan semua yang ada di tubuhnya. Suaranya, aroma tubuhnya, sisiknya yang kasar, dan bagaimana nafasku hampir berhenti saat tubuhnya melilitku dengan kuat. Wajah Lia terlihat pucat, penuh ketakutan dan kekhawatiran. Pak Dodi memandang wajah Bu Ningrum sekilas, lalu kembali memandang Lia. Tatapannya tajam, namun ada kelembutan dan kasih sayang. Ya wes, sekarang kamu mandi. Ini sudah siang. Siapa tahu dengan mandi kamu bisa sedikit lebih tenang ya. Lia mengangguk kecil, kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Lia berjalan pelan, langkahnya bergetar, pikirannya terus berputar pada sosok wanita ular yang sempat memperkenalkan dirinya dengan nama Nyai Kinasi. Malam itu, suasana di kota Surabaya mendung lagi. Angin malam bertiup kencang, suara gemuruh kendaraan terus terdengar dari jalanan walaupun sudah lewat tengah malam. Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Lampu-lampu jalanan menyorot terang di setiap sudut, asap knalpot dan debu terus berterbangan seolah kota itu tak pernah tidur. Di dalam rumah, Lia terlihat tidur dengan lelap, selimut tebal membungkus tubuhnya. Tiba-tiba saja, suara desisan terdengar pelan dari sudut kamar. Aroma amis dan bunga menusuk ke hidung Lia membuatnya terbangun. Desisan itu terdengar semakin jelas. Lia mengerjapkan matanya, tangannya mengusap wajah yang masih terasa kantuk. Beberapa saat, Lia menatap ke samping ranjang. Hasan rupanya tidak ada di tempat tidur. Mata Lia langsung menyapu seluruh kamar mencari keberadaan suaminya. Mas Hasan, Lia berteriak. Kamar itu terlihat begitu redup, hanya lampu kecil di samping tempat tidur yang menyala redup. Namun, pandangan mata Lia seketika terhenti saat melihat sosok Nyai Kinasi berdiri tepat di belakang pintu. Tubuhnya yang besar melingkar tepat di belakang pintu hingga menutup ambang pintu. Aroma amis tercium dari tubuhnya. Lidahnya terus menjulur dengan kepala meliuk-liuk seperti layaknya ular pada umumnya. Suara desisan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Pergi, jangan ganggu aku. Jangan sakiti aku dan bayiku, seru Lia. Wajahnya penuh ketakutan, air mata sudah menggenang di kedua matanya. Nyai Kinasi tersenyum. Senyumnya terlihat aneh dan tak wajar. Gigi taring terlihat tajam saat senyum Nyai Kinasi merekah. Perlahan tapi pasti, tubuh Nyai Kinasi mulai merayap ke arah Lia. Gerakannya pelan tapi pasti. Tubuh Nyai Kinasi langsung melilit tubuh Lia dengan erat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti. Lia bahkan bisa mencium aroma nafasnya yang begitu anyir, membuat perut Lia terasa mual. Tubuh Lia meronta, berusaha melepaskan lilitan. Namun semakin ia meronta, tubuh Nyai Kinasi semakin melilitnya dengan erat. Keringat dingin membasahi keningnya. Nafasnya semakin terasa sesak. Jantungnya berdetak semakin lambat. Tubuhnya lepas. Lia berusaha menggerakkan tangannya. Melepaskan lilitan semakin membuatnya seolah hampir mati. Lepaskan aku. Jangan sakiti aku. Suara Lia serak. Nyai Kinasi tertawa. Suaranya nyaring. Lepaskan.
Jangan harap itu akan terjadi. Kamu milikku. Mereka menyerahkan tubuhmu untuk menjadi santapanku. Tidak, tidak. Aku mohon, biarkan aku hidup. Biarkan anakku lahir dengan selamat. Air mata terus mengucur dari kedua mata Lia. Nyai Kinasi terus mendesis. Tubuhnya meliuk-liuk, lidahnya terus menjulur, sesekali mengenai wajah Lia. Lia memejamkan mata, mulutnya terus bergumam, membaca doa-doa yang ia ingat. Lia percaya, seberapa kuat makhluk itu melilit tubuhnya saat ini akan tetap kalah jika Allah membantunya. Lia berteriak, matanya langsung terbuka, nafasnya tersengal, bantalnya langsung basah karena keringat. "Dek, kamu kenapa, Dek?" tanya Hasan yang sudah duduk di samping Lia. Lia menoleh ke arah Hasan, tatapannya menelisik, seolah memastikan jika pria yang ada di sampingnya adalah Hasan suaminya. "Mas, ini kamu, Mas?" "Ya iya, ini aku dong. Aku kan dari tadi tidur di sini sama kamu. Kamu ngimpi lagi ya?" tanya Hasan, tangannya mengusap kening Lia yang basah karena keringat. Lia mengangguk, matanya menatap Hasan dengan sayu. "Wanita ular itu, Mas. Dia selalu hadir dalam mimpiku. Dia akan membunuhku dan anak ini." Suara Lia gugup. Sesekali matanya memperhatikan sekeliling kamar dengan penuh ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya tersengal. Lia seolah masih bisa mencium aroma Nyai Kinasi, aroma amis yang begitu menusuk. Hasan meraih gelas yang ada di atas meja kecil, lalu memberikannya pada Lia. "Kamu minum dulu. Ayo, ceritain pelan-pelan." Lia mengambil gelas yang ada di tangan Hasan, lalu meneguk air itu sampai habis. Masih dengan tangan gemetar, Lia mengembalikan gelas kepada Hasan. "Wanita itu datang lagi, Mas. Nyai Kinasi. Dia meminta tubuhku dan anak kita." Lia masih terisak. "Nyai Kinasi? Siapa? Dan apa maksudnya meminta tubuhmu dan anak kita?" Hasan mengerutkan keningnya. Lia mengusap air matanya, berusaha mengatur nafas yang masih tersengal. Dia bilang mereka sudah menyerahkan tubuhku sebagai tumbalnya, Mas. Aku takut. Gimana kalau dia benar-benar membunuhku? Bagaimana kalau wanita setan itu benar-benar menyakiti anak kita?" Tubuh Lia bergetar, tangannya menggenggam tangan Hasan erat. Hasan hanya diam, matanya memperhatikan wajah Lia yang terlihat begitu ketakutan. Malam itu, suasana kamar terasa begitu sesak, seolah ada banyak sosok tak kasat mata di dalam kamar mereka. "Udah, Dek, itu cuma mimpi. Kamu akan baik-baik saja." Hasan mencoba menenangkan Lia. Tangannya menarik tubuh Lia ke dalam pelukannya. Lia mendorong tubuh Hasan agar menjauh, kepalanya menggeleng kecil. "Ya, Mas, itu bukan mimpi biasa, Mas. Bahkan tadi dia ada di sini, Mas, di kamar kita." Hasan tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan wajah Lia, istrinya, yang begitu ketakutan. Ada raut frustasi di setiap sudut mata Lia. Hasan menghirup nafas dalam, lalu mengembuskannya pelan. Tangannya memeluk tubuh Lia, ingin memberikan ketenangan dan kepercayaan jika sampai kapanpun dirinya tetap akan menjaga Lia apapun yang terjadi. "Iya, Dek, aku percaya. Ya udah ya, sekarang kita istirahat. Jangan sampai ketakutanmu justru akan membahayakan kondisi anak kita." Hasan memandang wajah istrinya dengan lekat. Lia mengangguk, lalu membaringkan tubuhnya ke ranjang. Pagi pun tiba. Lia duduk di pinggir ranjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Sesekali matanya terpejam saat tembusan angin pagi menabrak wajahnya yang pucat. Makan dulu yuk. Ibu sudah buatkan sarapan kesukaan kamu," ajak Hasan. Perlahan ia duduk di samping Lia. Lia tidak menjawab. Matanya terus menatap ke arah jendela, memperhatikan setiap orang yang berjalan di depan rumahnya.
Lia seolah tidak mempedulikan keberadaan Hasan di sampingnya. Wajahnya menunduk, menyembunyikan kegundahan hatinya atas mimpi yang selama ini ia alami. Hasan memegang tangan Lia, membuat wanita itu terkejut. Mas, udah lama mas. Hasan tersenyum, kepalanya mengangguk pelan. Hasan memperhatikan wajah Lia dengan tenang. Wajahnya terlihat pucat, berbeda dengan Lia yang ia kenal dulu. Wajah yang ceria, penuh semangat dan juga tawa. Kita sarapan dulu yuk dek, ajak Hasan. Suaranya terdengar begitu lembut. Kamu makan duluan aja mas, aku belum lapar. Lia menjawab pelan, pandangannya kembali tertuju pada jendela kamar. Yowes, nanti kamu nyusul keluar ya. Gak enak kalau kamu gak makan. Dan kasihan anak kita, dia pasti kelaparan juga. Lia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil tanpa menoleh ke arah Hasan. Perlahan Hasan berdiri dari tempat duduknya, meninggalkan Lia yang masih melamun di dalam kamar. San, dia mana? Tanya Arya yang sudah ada di meja makan bersama keluarga yang lain. Hasan berjalan mendekat. Ia menarik kursi kosong lalu duduk. Lia gak enak badan om. Kayaknya dia akan makan sedikit siang nanti. Aku heran deh, kenapa sih si Lia sekarang terlihat semakin pucat? Tubuhnya juga semakin kurus. Nova, kakak Lia membuka obrolan. San, seharusnya sebagai suami kamu itu bisa kasih kehidupan yang layak dong untuk adikku. Bukannya malah nyiksa kayak gini. Kamu lihat, selama aku menikah sama Mas Bagus, aku itu gak pernah loh seperti yang dialami Lia. Bahkan saat aku mengandung 3 anakku, hidupku terasa biasa aja. Gak kayak Lia sekarang, makin menderita, terpuruk. Lanjut Nova dengan nada ketus. Nova, cukup. Kamu udah tahu apa yang dialami Lia. Jadi jangan pernah bicara yang enggak kepada Hasan. Suara Pak Dodi menggelegar di seluruh ruangan. Loh, tapi apa yang aku katakan itu benar loh Pak. Coba Bapak lihat, sejak kami udah nikah, itu Lia makin terpuruk, tubuhnya kurus. Apa Bapak sadar? Dan kamu juga San, kamu itu sudah merusak masa depan adikku. Dan sekarang kamu justru membuatnya menderita. Nova menatap Hasan dengan tajam. Hasan menunduk. Ia menghirup nafas dalam-dalam, lalu pandangannya kembali terangkat, memperhatikan satu persatu wajah keluarga Lia yang kini duduk di hadapannya. Aku minta maaf mbak. Suara Hasan terdengar lirih. Ia menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Tapi apa yang terjadi sama Lia itu bukan karena aku. Semua itu karena sosok wanita ular yang selalu hadir di dalam mimpinya. Semua keluarga yang berada di meja makan langsung terkejut. Mereka saling melempar pandangan satu sama lain. Angin masuk melalui jendela dapur, menyentuh tepat di tengkuk mereka. Seketika bulu kuduk mereka meremang. Suasana terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jantung dan gesekan sendok terdengar dari arah seorang anak kecil yang duduk di samping Nova. Wanita ular? Apa maksudmu Hasan? Mata Ningrum memperhatikan Hasan dengan penuh selidik. Lia semalam cerita, jika selama ini ada seorang wanita bertubuh ular datang di dalam mimpinya. Wanita itu bilang, jika tubuh Lia sudah dijadikan tumbal untuk menjadi mangsanya. Hasan berhenti beberapa saat, lalu melanjutkan kembali ucapannya. Aku yakin, ini pasti ada yang gak suka dengan kebahagiaan Lia dan orang itu menggunakan ilmu hitam untuk menyakitinya. Maksudmu apa? Hah? Dukun? San, ini itu zaman modern. Kamu masih percaya aja sama hal yang begituan? Nova menyela. Mbak, gak ada yang mustahil di dunia ini mbak. Apalagi kita pernah ribut dengan Bu Ratih, pemilik warung sembako. Mbak ingat kan apa yang dia katakan sebelum pulang? Iya, ibu ingat. Saat itu kan dia bilang kalau dia akan membuat hidup kita menderita. Tapi masa iya Bu Ratih kayak gitu? Kan utang kalian juga sudah dibayar sama bapak. Jadi rasanya nggak mungkin deh. Bu Ningrum berusaha mengingat kejadian yang mereka alami beberapa bulan yang lalu. Bu Ratih, seorang pemilik warung sembako, memang pernah mendatangi rumah mereka dalam keadaan marah.
Pasalnya, Lia sempat memiliki hutang dengan jumlah yang sedikit, namun karena saat itu Hasan belum mendapatkan upah dari pekerjaannya, mereka memutuskan untuk menunda pembayaran. Bu Ratih yang tidak terima langsung mendatangi rumah Lia. Pagi itu, suara Bu Ratih terdengar keras di komplek perumahan, membuat beberapa orang terkejut dan segera keluar dari rumahnya. Akan tetapi, masalah itu sudah terselesaikan karena Pak Dodi sudah membayar apa yang menjadi kewajiban Lia dan Hasan. Jadi, kamu nuduh Bu Ratih, gitu? Kalau dia pakai pesugihan? Tanya Arya yang sejak tadi diam. Bukan nuduh, Om. Tapi bisa aja Bu Ratih pakai cara hitam untuk menyakiti Lia. Beberapa kali aku lihat Bu Ratih memandang Lia dengan tatapan benci. Kayak orang yang masih nyimpen dendam gitu. Suasana hening menyelimuti meja makan. Mereka terlihat sibuk dengan pikirannya masing-masing. Di luar rumah, langit yang semula terang perlahan tertutup awan mendung. Hembusan angin bertiup kencang, merubah udara yang semula panas menjadi dingin. Kamu pakai nyalain orang. Gimana kalau orang tuamu sendiri yang udah bikin dia kayak gitu? Ucap Nova tiba-tiba. Jadi Mbak Nova nuduh orang tuaku. Suara Hasan meninggi, ada tatapan tidak terima saat mendengar ucapan Nova. Hasan, kita semua udah tahu orang tuamu itu sangat membenci Lia. Bahkan saat kalian akan menikah, mereka adalah orang pertama yang menentang. Apa kamu lupa bagaimana mereka menghina Lia? Bahkan ibumu sendiri yang bilang kalau sampai kapanpun dia tidak akan merestui pernikahan kalian. Dan itu kan yang membuat kamu akhirnya menikah Lia secara siri. Hasan terdiam. Baginya ucapan Nova itu ada benarnya. Ya, selama ini orang tuanya sangat membenci Lia. Mereka selalu menganggap Lia sebagai penghalang kesuksesan Hasan. Bahkan karena Lia juga, Hasan kini tak lagi memberikan semua hasil kerja kerasnya kepada sang ibu. Namun dengan cepat Hasan menepis pikiran itu. Baginya sangat tidak mungkin jika orang tuanya melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Hasan berdiri dari tempat duduknya. Maaf Mbak, aku nggak yakin kalau orang tuaku melakukan hal sekeji itu. Ya pasti kamu nggak yakin lah, karena kan mereka orang tuamu. Coba kalau mereka orang lain, aku yakin kamu bakal berpikiran hal yang sama seperti aku. Nova tersenyum getir, tangannya diletakkan di atas meja menopang kepalanya. Sudah. Lebih baik kita sarapan dulu. Nanti kita pikirkan lagi, ucap Pak Dodi berusaha menengahi. Hasan, lebih baik kamu duduk dan sarapan dulu. Nanti Bapak bantu cari jalan keluarnya. Hasan mengangguk, ia langsung kembali duduk di kursinya. Keesokan harinya, malam itu, Pak Dodi dan Bu Ningrum mengajak Hasan dan Lia ke rumah seorang ustadz yang ada di Lamongan. Sepanjang perjalanan, Lia hanya duduk diam, matanya menatap kosong ke arah jendela mobil. Lia, panggil Bu Ningrum. Tangan wanita itu menggenggam tangan Lia. Kamu udah apa-apa kan? Lia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Semakin hari, wajah Lia terlihat semakin pucat. Tubuhnya semakin lemas, seolah tidak ada semangat untuk hidup. Nyai Kinasih seolah sudah berhasil membuat pikiran Lia kacau, frustasi, dan depresi. Pak Dodi dan Hasan yang duduk di kursi depan memperhatikan dari kaca spion. Dek, banyak-banyak istighfar ya. Aku yakin sebentar lagi kamu pasti sembuh. Suara Hasan terdengar dari kursi penumpang depan. Perjalanan malam itu terasa begitu cepat. Suasana malam membuat jalanan sedikit lebih lengang. Jalanan yang biasanya banyak dilalui truk dan mobil proyek terlihat jauh lebih sepi daripada biasanya. Hanya terlihat beberapa motor dan mobil pribadi saja yang sesekali melintas. Beberapa jam kemudian, mobil mereka berhenti di sebuah pondok pesantren sederhana. Gerbang besi terlihat berkarat di beberapa bagian. Cat hitam mengelupas menampakkan besi tua yang sudah mulai rapuh. Sebuah papan nama yang terbuat dari kayu tergantung di tengah gerbang. Pondok pesantren Al-Hidayah.
Angin malam langsung menampar wajah mereka. Lia memperhatikan sekelilingnya. Pohon-pohon tinggi menjulang. Terlihat beberapa santri berjalan keluar dari sebuah masjid sambil memeluk Al-Quran dengan erat. Pakaian mereka rapi, dengan baju koko berwarna putih yang begitu bersih. Aroma minyak misik putih menguar dari setiap sudut pondok pesantren. Tubuh Lia gemetar. Ia bersandar di mobil, matanya menatap setiap sudut dengan ketakutan. "Ya, ayo masuk," ajak Pak Dodi. Ustadz Mahmud sudah menunggu kita di dalam masjid. Tangannya menunjuk ke arah sebuah masjid, tempat di mana para santri baru saja keluar. "Pak, bisa nggak kita batalin aja?" Suara Lia pelan terdengar gemetar. Hasan mendekat ke arah Lia, menatap wajah Lia dengan seksama. "Dek, kamu mau sembuh kan? Ayo, aku temenin. Ini nggak bakal nyakitin kamu ataupun anak kita." Lia menatap wajah Hasan, Pak Dodi dan Muningrum dengan seksama. Tatapannya tajam, seperti bukan mata Lia yang biasa mereka lihat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat ke arah Lia dan keluarganya. Ustadz Mahmud sudah berdiri di antara mereka. Matanya memandang Lia dengan tenang. Tasbih kayu terus berputar di tangannya. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Mahmud, suaranya pelan dan terdengar serak. "Kenapa nggak mau masuk? Takut? Rumahmu bukan di tubuh wanita ini. Lebih baik keluar dan kembali pada Tuanmu." Mata Ustadz Mahmud terlihat begitu tajam menusuk ke jantung, namun suaranya terdengar tenang dan penuh penekanan. Seketika, angin bertiup kencang, membentuk pusara besar di atas tanah. Daun-daun kering berterbangan tanpa arah, menabrak apa saja yang ada di hadapannya. Mata Lia menatap ke arah Ustadz Mahmud dengan tenang. Ada cahaya merah di bola matanya. "Pergi, jangan ganggu wanita ini. Perjanjianmu dengan orang lain, bukan dengan dia." Tangan Ustadz Mahmud masih memutar tasbih kayu. Perlahan, kepala Lia meliuk-liuk. Mulutnya mengeluarkan desisan panjang. Rambutnya terurai bergerak tertiup angin. Gerakannya persis seperti gerakan seekor ular. Ustadz Mahmud tersenyum. Bibirnya bergerak merapal doa. Tasbih di tangannya berputar semakin cepat. Dia berteriak. Suaranya keras memecah keheningan malam itu. Semua santri dan pengurus pondok pesantren yang sudah berada di dalam kamar langsung keluar. Angin bertiup semakin kencang. Tatapan mata Lia semakin tajam. Aroma amis tercium dari tubuh Lia. "Hentikan, jangan teruskan. Wanita ini milikku, dia sudah diserahkan padaku." Suara Lia atau sosok yang ada di dalam tubuh Lia terdengar serak. Matanya lebar, kini hanya bola mata putih yang terlihat. Ustadz Mahmud tersenyum, matanya masih menatap ke arah Lia. "Wanita ini sudah ditandai. Ada yang menginginkan kematiannya." "Maksud Ustadz, ada orang yang ingin membunuh istri saya?" tanya Hasan, wajahnya penuh ketakutan. "Benar. Karena jika dia mati, maka apa yang diinginkan orang itu akan segera terwujud. Kekayaan, jabatan, dan ilmu hitam akan dia miliki." Ustadz Mahmud memandang wajah Lia. Tubuh Lia masih meliuk-liuk. Sesekali lidahnya menculur keluar seperti ular. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak Ustadz?" tanya Pak Dodi. Ustadz Mahmud terdiam beberapa saat. "Kalian mundur, biar aku yang menghadapinya. Kalian bantu dengan doa. Doa apapun yang kalian bisa." Hasan, Pak Dodi, Buningrum mundur beberapa langkah ke belakang, memperhatikan Lia dan Ustadz Mahmud dari kejauhan. Doa terdengar melantun dari segala penjuru. Para santri, pengurus, dan keluarga Lia terus melantunkan doa tanpa henti. Suara Ustadz Mahmud terdengar merdu saat melantunkan doa. Tasbih kayu terus berputar di tangannya. "Hentikan, hentikan, jangan ikut campur urusanku." Suara sosok yang ada di tubuh Lia berteriak. Kedua tangannya menutup telinga dengan rapat. Ustadz Mahmud terus menatap Lia. "Aku akan ikut campur,
Selama kau masih berada di dalam tubuh wanita ini, angin bertiup semakin kencang, lantunan doa terdengar semakin cepat dan semakin nyaring. Sosok ular yang berada di tubuh Lia semakin menggeliat, teriakannya semakin nyaring memekakan telinga. Beberapa saat, tubuh Lia meronta, suaranya menjerit kencang, matanya semakin melebar. Ah! Suara teriakan panjang keluar dari mulut Lia. Seketika, tubuh Lia ambruk seperti boneka yang dipotong talinya, matanya terpejam, nafasnya terlihat teratur. Namun yang membuat suasana sedikit tenang adalah wajah Lia yang kini terlihat lebih segar. Dia sudah pergi. Bawa istrimu ke dalam. Hasan dengan dibantu beberapa santri langsung membopong tubuh Lia ke dalam masjid. Beberapa saat berlalu, Lia akhirnya sadar. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, namun wajahnya terlihat jauh lebih segar dari sebelumnya. Bagaimana rasanya? Tanya Ustadz Mahmud. Tubuh saya capek, Pak Ustadz. Rasanya kayak ada beban berat yang baru aja lepas. Lia memijat-mijat pundaknya dengan pelan. Ustadz Mahmud tersenyum. Alhamdulillah. Syukurlah. Itu artinya makhluk itu kini sudah pergi. Pak Ustadz, mohon maaf Pak sebelumnya. Siapa yang sudah menjadikan anak kami untuk menjadi tumbal? Tanya Pak Dodi dengan rasa penasaran. Sudah Pak, tidak usah dibahas. Siapapun orangnya, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya jika sudah waktunya. Setelah beberapa saat, Lia dan keluarganya memutuskan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Arya, saudara sepupu ayah dari Lia, memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan alasan istrinya sedang sakit. Dan sejak saat itu juga, Lia tidak lagi mengalami hal-hal gaib dan gangguan-gangguan dari siluman ular. Semua berjalan seperti biasa. 1 minggu berlalu, Pak Dodi baru saja pulang dari rumah saudaranya dengan membawa berita mengejutkan. Arya, sepupunya, 3 hari yang lalu ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya, namun mereka melihat tubuh Arya sudah membiru, ada seperti tanda lilitan di tubuhnya. Namun yang membuat keluarga semakin syok adalah sebuah sesajen yang ditemukan di bawah ranjang Arya. Kalian tidak perlu mencari tahu, karena nanti kalian akan tahu sendiri siapa orangnya. Suara Ustadz Mahmud menggema dalam ingatan Pak Dodi. Bu, apa jangan-jangan Arya ya yang sudah berniat menumbalkan Lia? Tanya Pak Dodi. Suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Buningrum menghirup nafas dalam-dalam. Matanya menatap ke langit-langit rumah. Kalau sampai itu benar terjadi, maka kematiannya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Seharusnya dia bisa berpikir sebelum berani melakukan jalan yang sesat. Mungkin dia tidak bermaksud melakukan pesugihan itu, Bu. Aku yakin Arya hanya terpengaruh. Apalagi kondisi ekonomi keluarganya saat itu sedang benar-benar terpuruk. Pak Dodi berusaha memberikan pengertian kepada istrinya. Tapi apapun itu Ibu tidak setuju loh Pak. Dia itu kan masih bisa kerja. Dia itu nggak cacat. Pasti banyak yang mau menerimanya bekerja. Buningrum melirik sekilas ke arah Pak Dodi. Ya wes, biarkan saja. Tugas kita sekarang adalah belajar dari pengalaman Arya agar tidak terjebak di jalan yang sesat. Kita juga harus bersyukur Lia akhirnya sembuh dan anak yang ada di dalam kandungannya lahir dengan selamat. Pak Dodi memeluk pundak istrinya. Beberapa bulan kemudian, Lia akhirnya melahirkan bayi perempuan yang cantik dan juga sehat. Namun, satu hal yang membuat seluruh keluarga terkejut, wajah bayi itu memiliki tanda hitam seperti tamparan di wajahnya. Akan tetapi hal itu tidak merubah kebahagiaan Hasan dan dia yang menyandang status baru sebagai orang tua.
Selesai. Oh, luar biasa. Waduh, ternyata ya pelakunya itu adalah Arya, keponakan dari ayahnya Lia yang numpang hidup di rumahnya. Ini luar biasa nih orang kayak Arya nih. Udah numpang hidup ya kan, pesugihan lagi. Udah pesugihan, tumbalnya dari apa namanya anaknya orang yang dia tumpangin hidup. Ngeselin banget ya. Kadang-kadang teman-teman mungkin mikir, emang ada nggak sih orang kayak gitu? Percaya deh, ada. Tadinya juga saya mikir, maksudnya dulu gitu saya, masa iya sih ada orang yang kayak gitu? Ternyata dalam real life ini banyak nih orang-orang yang udah numpang, nggak tahu diri dan malah kayak pengen nguasain. Banyak banget yang model-model begini teman-teman. Tapi semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk seperti ini dan jangan sampai kita menjadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini akhirnya Arya mendapatkan karmanya. Kasihan banget Lia ya, lebih kasihan lagi ya anaknya nggak ngerti apa-apa di situ. Ya alhamdulillahnya anaknya lahir dengan sehat selamat normal ya, walaupun mohon maaf ada sedikit kayak bekas tamparan tuh di pipinya. Tapi nggak masalah lah ya. Yang penting anaknya bisa lahir selamat, sehat, normal, dan semoga dijadikan anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Alma atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.